Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sahibud du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasid. Jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam taklim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang aliran sempalan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat perkembangan atau asal usulnya, istilah aliran sempalan itu pertama kali itu dipopulerkan oleh almarhum Gus Dur Abdurrahman Wahid ya, pada tahun 1980-an, bahwa kelompok sempalan ditujukan untuk kelompok masyarakat yang memisahkan diri dari ajaran agama mainstream atau ajaran yang lurus yang utama, maka sering pula disebut sebagai sekte, fundamentalisme, dan kelompok sesat. Itulah aliran sempalan. Jadi ibaratnya nyempal, tidak normal dia. Itu aliran sempalan ya. Memang kalau kita lihat pada masa Rasulullah, setelah Rasulullah SAW wafat, berarti masa sahabat Khulafaur Rasyidin, sesungguhnya sudah muncul bibit-bibit kelompok Islam yang sempalan ini, seperti kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Syiah yang ada di antara kelompok Sunni ya. Kenapa? Karena mereka ternyata itu, terutama Khawarij, itu mengkafirkan sesama muslim dan menganggap bahwa darah yang disebut kafir oleh mereka itu halal, artinya bisa diperangi atau bisa dibunuh. Lalu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah juga sesungguhnya sering kali muncul kelompok sempalan. Bahkan menjadi sebuah tren waktu itu, penguasa para khalifah Abbasiyah dan Umayyah melakukan namanya praktik tahkim, penghakiman. Itu semacam litsus ya, yang dilakukan kepada calon-calon pejabat agar pemerintahan bersih dari aliran yang dianggap sesat ketika itu. Jadi aliran sempalan sesungguhnya adalah kelompok yang berbeda dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Karenanya sempalan ini tidak hanya dalam hal praktik beragama, sesungguhnya pada bervariasi, mulai dari masalah fikih, teologi, dukungan politik, dan sebagainya ya. Nah, ini seringkali dilakukan untuk menentang kelompok utama. Lantas di Indonesia seperti apa? Dalam lintasan sejarah dinamika kehidupan masyarakat beragama Indonesia, sering sekali muncul di Indonesia
Bahkan kabarnya di Jawa Barat itu termasuk provinsi yang banyak sekali atau sering atau menjadi tempat munculnya aliran-aliran sempalan. Nah, lalu bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai kelompok beragama, sesama muslimin, untuk mendeteksi bagaimana sebuah aliran sempalan itu, aliran sesat itu. Nah, ini kita bisa melihat ya, berdasarkan kriteria yang dibuat berdasarkan fatwa MUI. Jadi MUI pusat itu mengeluarkan fatwa bagaimana sebuah kelompok itu dikatakan sesat atau sebagai aliran sempalan. Itu ada 10 kriteria untuk mendeteksi atau mengidentifikasi sebuah aliran sesat. Yang ke-10 ini fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 6 November 2007 ya. Jadi sudah lama. Apa saja? Ada 10 itu. Yang pertama, bahwa aliran dianggap sempalan apabila satu, mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman, rukun Islam itu sudah disepakati oleh ijma ulama berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasul ditanya oleh seseorang yang ternyata kemudian dikatakan itu sebagai malaikat Jibril, mahwal iman, mahwal Islam. Jadi al-imanu itu ada 6, al-islamu ada 5. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan ketentuan takdir. Sementara Islam, syahadat, salat, zakat, saum, dan berhaji. Nah, apabila ada sebuah pendapat atau aliran yang mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam, maka itu diduga kuat atau menjadi ciri aliran sempalan. Yang kedua, jamaah dan rahimakumullah, adalah kelompok yang meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi akidahnya di luar ketentuan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Artinya bahwa dia dianggap menerima wahyu gitu. Itu aliran sempalan. Karena Al-Quran itu menjadi penutup dari wahyu Allah. Lalu mengingkari otentisitas atau keotentikan, keaslian dan kebenaran isi Al-Quran. Jadi mengingkari dia. Mengingkari keaslian dari Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasar pada kaidah-kaidah tafsir. Jadi penafsiran yang semau gue kira-kira lah. Dan ini perlu diwaspadai dalam pemahaman tentang tafsir belakangan ini. Di hermeneutika itu ada aliran hermeneutika yang radikal, salah satunya yang berbeda, menafsirkan itu keluar dari kaidah tafsir dalam hal ini, karena dia lebih mengutamakan konteks, bahkan yang bisa berubah berbeda sama sekali. Ini harus diwaspadai. Lalu yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Artinya dia ingkar sunnah. Nah, ini juga. Kedelapan, menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul. Jadi apabila tidak menerima, melecehkan, menghina, apalagi merendahkan, ini termasuk salah satu aliran sempalan. Yang berikutnya secara tahsis dikhususkan untuk Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Seperti para nabi yang mengaku nabi itu ya. Nah, itu artinya mengingkari dia.
Yang ke sembilan, mengubah dan menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah. Seperti misalkan haji tidak usah ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Nah ini kalau tentang sholat, ini salah satunya yang sempat muncul di Sukabumi dekat dengan kita, di Cisalopa, Bojong Lopang. Itu ada namanya Sumarna. Dia mengaku aliran Tijaniyah, tetapi menetapkan bahwa sholat subuh bisa ditidakadakan. Artinya tidak 5 waktu, berarti menjadi 4 waktu. Itu contoh ya. Masih banyak juga hal yang lain. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan muslim yang lain hanya karena bukan kelompoknya. Nah itulah jamaah hadirin rahimakumullah, tanda-tanda sebuah paham atau aliran itu sebagai aliran sempalan. Dengan demikian kita sudah bisa mendeteksi apabila ada sebuah aliran yang intinya berbeda, jadi ada pengingkaran, ada membuat pengingkaran terhadap ajaran-ajaran pokok, rukun iman, rukun Islam, kemudian pengingkaran terhadap Rasul, Nabi, ajaran dan sebagainya, Al-Quran. Nah itulah ciri-ciri dari aliran sempalan. Demikian untuk pertemuan kali ini, dan selanjutnya akan kita tanya jawab sebagaimana kajian saya pada pagi kali ini. Terima kasih. Silakan disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.